Selamat datang di Eva Queen Channel. Jangan lupa klik tekan tombol like and subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat tangguh semuanya. Baik, kali ini kita akan belajar bersama tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Sistem hukum di Indonesia. Makna dan karakteristik hukum. Hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan. Hukum merupakan peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang supaya menaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas terhadap siapa yang tidak mau menaatinya. Penggolongan hukum. Hukum menurut sumbernya terbagi menjadi hukum undang-undang, hukum adat dan hukum kebiasaan, hukum jurisprudensi, dan hukum traktat. Menurut bentuknya, hukum terbagi menjadi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Menurut tempat berlakunya, hukum terbagi menjadi hukum nasional, hukum internasional, dan hukum asing. Sedangkan menurut waktu berlakunya, hukum terbagi menjadi ius constitutum atau hukum positif yang berlaku sekarang dan ius constituendum, hukum negatif atau yang akan datang, dan hukum universal, hukum asasi atau hukum alam. Menurut cara mempertahankannya, hukum material dan hukum formal. Sedangkan menurut sifatnya, hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur atau melengkapi. Menurut isi masalah yang diaturnya, ada hukum publik dan hukum privat. Menurut pribadi yang diaturnya, ada hukum satu golongan, hukum semua golongan, dan hukum antar golongan. Menurut wujudnya, ada hukum objektif dan hukum subjektif. Tujuan hukum antara lain sebagai berikut: mendatangkan tata dan damai dalam masyarakat, mewujudkan keadilan atau disebut juga segi keadilan, menjaga supaya manusia diperlakukan sebagai manusia atau segi memanusiakan manusia. Fungsi hukum antara lain sebagai berikut: sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat. 2. Sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial lahir batin. 3. Sebagai penggerak pembangunan. Sumber hukum formal terbagi menjadi 5 bagian, yaitu undang-undang, hukum tidak tertulis atau kebiasaan, keputusan hakim atau jurisprudensi, traktat, dan doktrin. Sebagai sebuah negara yang merdeka, Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tata hukum sendiri. Meski Indonesia telah merdeka, tata hukum Indonesia belum sepenuhnya dapat mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat Indonesia. B. Mencermati sistem peradilan di Indonesia.
Sistem peradilan Indonesia pada hakikatnya adalah suatu mekanisme dari keseluruhan komponen peradilan nasional. Pihak dalam proses peradilan, hierarki kelembagaan peradilan, serta komponen lain yang bersifat prosedural dan saling berkaitan. Sistem peradilan di Indonesia didasarkan pada Pancasila, terutama sila kelima, yang kemudian diturunkan ke dalam UUD NRI tahun 1945 pasal 24. Klasifikasi lembaga peradilan di Indonesia yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara. Perangkat lembaga peradilan adalah Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan. Dalam melaksanakan tugasnya, Mahkamah Agung terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh yang lain. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman secara merdeka guna menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Komisi Yudisial berkedudukan di Ibu Kota Negara Indonesia. KY bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lain. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Untuk peradilan militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Peradilan tata usaha negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Berdasarkan Pancasila, lembaga peradilan berperan untuk menerapkan serta menegakkan hukum dan keadilan. C. Menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran untuk memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku, mempertahankan tertib hukum yang ada, dan menegakkan kepastian hukum. 2. Sikap yang bertentangan dengan hukum beserta sanksinya. Perilaku yang tidak sesuai dengan hukum merupakan perilaku yang pengaturannya terdapat dalam KUH pidana atau KUH perdata. Menurut pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, jenis hukuman atau pidana yang dijatuhkan untuk perilaku melanggar hukum adalah hukum pidana pokok dan pidana tambahan. Sekian materi tentang sistem hukum dan peradilan nasional. Tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.